Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan, maka Allah nanti akan banyak dijelaskan di situ mengapa menggunakan inna, anzalna. Ini semua para mufassir isyari menunjukkan litta'zim, pengagungan dirinya, maka menggunakan domirnya itu inna bukan inni. Ya, bahkan dengan domir ghaib inna anzalnahu ini sudah menunjukkan ya betapa Lailatul Qadar itu adalah malam, bukan sekedar malam yang kita kenal menurut alam fisika kita, ya, yang berhubungan dengan alam semesta ini bukan, tetapi malam yang menurut isyarah para sufi adalah menggambarkan tentang al-ama al-ghaibi, satu alam yang nggak bisa diterka oleh apapun. Sehebat-hebat manusia nggak bisa menerka apa yang disebut Lailatul Qadar ini. Makanya menggunakan kata Lailah, malam ruhaniyah yang mengalami satu puncak gitu. Jadi nanti kita akan mengenal satu tajalli zat, ya, tajallinya zat itu apapun nggak akan pernah bisa menggambarkan. Nah, maka disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, ay fi lailatin qaddara fiha rahmatah li auliyai, malam yang Allah menentukan rahmat kasih sayang kepada para aulianya. Jadi para aulia itu seperti tiba-tiba terbukakan yashrah sadrahu. Jadi kalau kita membaca surat Alam Nashrah itu, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan selapang-lapangnya dadamu sehingga itu seluruh misteri-misteri ilahiyah itu tampak semuanya. Nah ini makanya secara spesifik Imam Al-Qushairi pantulan mengenai Lailatul Qadar ini pertama kali digambarkan kepada para aulianya fi lailatin yajidu fihima fiha al-abiduna qadra nufusihim, di mana malam itu para abidun, orang-orang yang ahli ibadah, meresapi menurut kadar jiwa masing-masing. Jadi semuanya itu dapat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu bukan, menit kesekian, detik kesekian, jam kesekian. Enggak. Mulai maghrib sampai matla'il fajr. Itu ada satu durasi. Ya, durasi di mana semuanya mencerap malam itu sesuai dengan kadar jiwa masing-masing. Para arifun saja merasakan mabuk kepayang dengan Lailatul Qadar. Para abidun mencerap menurut kadar. Makanya ini puasa, qad aflaha man zakkaha, kita beruntung yang membersihkan jiwanya. Karena pantulan-pantulan cahaya Lailatul Qadar itu sangat berhubungan dengan istiadat, kesiapan jiwa yang bersih. Ya, kalau malaikat kan bersih semua, karena itu mereka nanti turun semua. Nah kita ini bagaimana? Wa yashhadu fiha al-arifun qadra ma'budihim. Sementara para arifun, orang-orang arif billah, menyaksikan Allah menurut kadar kemakrifatannya kepada yang disembah, yaitu ma'bud, yaitu Allahu Rabb itu tadi.
langsung musyahadah para arifun. Wasyattani baina wujudi qadrin wa syuhudi qadrin. Berbeda jauh antara kalau para abidun kan yang dilihat wujudu qadrin, wujudnya. Tapi para faliha ulai wujudu qadrin walakin qadri anfusi, maksudnya menurut kadar wujud Lailatul Qadar dengan syuhud Lailatul Qadar itu berbeda. Malam itu digambarkan seluruh asma-asma agung Allah berpadu. Nah, itu yang dipandang oleh para arifun. Dia merasakan liputan menyeluruh asma-asma Allah yang agung itu, yang membuat mereka menjadi tadi seperti mabuk tadi. Nahu ayat Al-Quran al-mubayyinah lahum tariqan najati min niranil jahalat. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan, itu Al-Quran yang menjelaskan jalan keselamatan melalui ma'rifah dan iman tadi. Dari apa? Min niranil juhalat, dari neraka kebodohan. Kebodohan itu neraka. Makanya kalau sampai tolabul ilmi itu fardhah, itu diwajibkan itu karena kalau sampai manusia itu bodoh, ya jahiliyah lagi kita. Itu loh. Maka mencari ilmu ya seumur hidup. Nggak ada ceritanya, wah saya sudah selesai, udah ini beres. Terus mutolaah kita. Banyak kitab-kitab para ulama dahulu yang ribuan yang harus tetap kita. Untuk apa? Ya, untuk menaikkan derajat iman kita ini loh, supaya naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Orang yang beriman dan diberi ilmu ini dinaikin derajatnya. Kenapa? Karena semakin dia bertambah ilmunya, kesadaran keimanannya semakin naik. Semakin naik, dapat ilmu lagi semakin malantiha, nggak ada habis-habisnya, nggak ada pensiunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Lailatul Qadar. Nah, ini beliau menafsiri al-ghaibil lati lattila'a li ahadin 'alaiha illa li'allamil ghuyub. Jadi ini disebutkan al-ghaibi allati lattila'a li ahadin 'alaiha. Jadi nggak ada yang bisa melihat Lailatul Qadar sebenarnya. Ya Allah sendiri menurunkan dengan sangat-sangat rahasia. Kecuali li'alamil, Allah yang maha mengetahui yang gaib, ini puncak. Jadi ini, maka kenapa kok ada satu pertanyaan ya? Ayat itu dilanjut dengan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ayu syai'in a'lamaka min muqtadiyati basyariyatika walawazimi nasutik. Wa ma adraka, kamu tahu nggak apa pengertianmu? Ma Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Kenapa? Ayu syai'in, yang mana yang kamu ketahui dari dimensi-dimensi ya, aturan-aturan manusiawimu. Manusia ini kan kalau mengetahui kan yang tampak semuanya. Malam ya, malam itu kapan Pak? Malam itu ya ketika surup matahari, maghrib sampai matla'il fajar, itu namanya malam gitu. Menurut manusiawi kita, gitu. Padahal Lailatul Qadar itu yang sesungguhnya dengan itu adalah al-ama al-ghaibi. Satu makom ini di atas Lauhul Mahfudz ya, yang nggak bisa
terka, dicerna oleh alam pikiran manusiawi kita. Maka Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa ini pendapat? Kamu ngerti nggak Lailatul Qadar? Sampai Allah bertanya itu. Karena umumnya manusia terjebak oleh dimensi-dimensi fisika manusiawi. Tentang malam, malam nih, tanggal berapa nih, kan begitu. Walaupun nanti kemudian Rasulullah juga nggak pernah menentukan. Idhiya khorijatun an madariki alamin nasud. Karena Lailatul Qadar itu keluar ekstra super ekstra dari luar alam nasud, alam manusiawi, alam nyata ini, alam syahadah ini, ya, alam syahadah ini. Jadi ini beliau melanjutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr dalam tafsirnya, min ayami alami syahadah wa layaliha. Lailatul Qadar itu lebih utama dibanding 1000 bulan. Idzil mudabbir li umuri asbahi alam nasud. Min ayami alami syahadah wa layaliha idz tatanazzalul malaikatu. Lailatul Qadri khairum min alf. Tanazzalul malaikatu, bukan tatanazzal. Tanazzalul malaikatu. Ya. Jadi lebih disebut dengan lebih baik, utama dibanding 1000 bulan. Itu bukan maknanya tauqitan, memberi batas 1000 bulan saja, enggak. Ya. Jutaan bulan pun yang enggak terhingga masih lebih utama malam Lailatul Qadar, satu malam itu. Karena memang apa? Ini malam yang digambarkan tentang seluruh kebesaran-kebesaran asma azomah, jalaliyah, jamaliyah, ya, keagungan, kebesaran, keindahan, kamaliyah, ini berpadu di malam itu. Ya sebenarnya Allah tetap berpadu, tetapi pada malam hari, pada malam itu yang digambarkan sebagai malam ruhani itu, manusia merasakan itu semua. Ya, malam merasakan itu semua. Makanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Al malaikatu maksudnya adalah sukanu sawadil a'zam allahuti. Syarul tafsir beliau adalah malaikat-malaikat yang menjadi penghuni sawadil a'zam, kelompok besar gitu, allahuti, yang terlimpah dari alam lahut. Jadi ada alam nasud, ya, ada alam nasud itu alam nyata ini, alam syahadah ini, nasud ini. Ada alamul malakut, itu alam batin yang tersembunyi di balik alam nyata ini. Yang oleh para sufi itu seringkali digambarkan sebagai alamul asma, malakut. Nah, ada alamul jabarut, alam kuasa ilahi yang nyata betul, yang tersembunyi, yang di situ alamus sifat, alamus sifat. Ada di atas alamul jabarut, alamul lahud, itu adalah alam fuyudati dzatiyah, al-ilahiyah, an-nuraniyah. Itu yang nggak bisa, malaikat aja nggak bisa masuk di sana. Jin setan nggak bisa masuk. Gitu.
Kalau orang di wilayah alam Jabarut masih bisa digoda oleh setan. Alam laut nggak bisa sudah. Ini hubungannya dengan bulan suci Ramadan, hubungannya dengan ar-ruju ilal fitrah. Kembali kita kepada fitrah. Fitrah itu adanya di alamul lahud. Karena itu di era fitrah, zaman azali fitrah, itu kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Aku ini Tuhanmu bukan? Semua menjawab. Karena di alam fitrah, nggak ono aling-alinge, ya, nggak ada tirai. Di alamul lahud hanya bisa mengatakan bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami menyaksikan semua. Nah, itu alamul fitrah. Jadi fitrah kita kullu mauludin yuladu al fitrah itu, setiap yang dilahirkan itu ada ruhul, ada tiflul ma'an, ada bayi maknawi di dalam setiap yang dilahirkan itu. Maknawinya apa? Ya fitrah tadi. Suasana yang tetap engkau Allah. Makanya pada bayi digambarkan pada nangis menjerit, ini alam apa ini? Ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Warruh, ar-ruh al-mudabbir li umuri ashbahi alamin nasud. Ar-ruh itu malaikat, dan ar-ruh, ruh itu adalah al-amin yang diperintah oleh Allah untuk menjadi pengatur, ya, pengatur untuk seluruh alamun nasyud, alam nyata ini. Itu ar-ruh. Jadi ar-ruh dan malaikat bedanya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya sukses menuju Allah ya billah, bersama Allah, bersama izinnya Allah. Itu maksudnya. Bersama izinnya Allah itu ya apa? Izinnya Allah itu penuh dengan inayahnya Allah, pertolongan Allah, hidayahnya Allah, ya, taufiknya Allah, nikmat, rahmat, fadlnya Allah, maghfirahnya Allah. Itu namanya biizni rabbihim. Makanya para malaikat memohonkan ampunan seluruh orang-orang beriman. Ya. Itu karena apa? Ya, tidak ada yang tidak diliputi seluruh muka bumi ini kecuali oleh para malaikat itu. Salamun wa taslimun min qibalil haq. Yusallimu lahum subhanahu wa yufawwidu ilaihim amrahum ala muqtada hikmatil mutqanati liyaquma kullun minhum bihi. Nah ini. Jadi salamun. Wah, tidak ada yang lebih membahagiakan kalau kita ini mendapatkan salam dari Allah. Agar liyaquma kullun minhum bihi. Nah, agar para hamba Allah itu bangkit menuju kepada Allah itu bihi, bersama Allah, bersama ridha, inayah, semuanya. Maka azamahnya Allah, Ibnu Athaillah menyebutkan matlabul arifin, yang diburu oleh ahli ma'rifah. Orang-orang yang ma'rifat itu apa? Para wali. Cuman dua. Satu, as-sidqu fil ubudiyah, benar menghamba, menunjukkan kehambaannya dengan benar. Fakirnya total, hina dinanya total, rasa tak berdayanya total, lemahnya di hadapan Allah total. Itu kehambaan. Itu yang bisa bermusyahadah dengan keagungan Allah, sifat-sifat tadi. Tapi kalau kamu egonya yang muncul, Tuhan, gue ahli ibadah nih,
nanti ditanya balik oleh Tuhan, loh kamu itu ibadah itu dari mana? Yang bikin kamu bisa ibadah itu siapa? Amal ibadahmu yang menciptakan siapa? Kok kamu klaim itu? Sana, gitu nanti. Orang itu semakin bisa merasakan keagungan kalau orang merasakan dengan kehinaan. Orang bisa merasakan kekuatan ya kalau orang merasa nggak berdaya. Orang merasakan kemuliaan Allah kalau kamu merasakan hina dinamu. Supaya terjadi ta'alluq namanya. Kebergantungan sifat ubudiyah kita terhadap rububiyahnya, ketuhanannya Allah. Kalau sudah ta'alluq, baru muncul namanya tahakkuk. Ta'alluq, tahakkuk, mewujudkan sekarang aku. Dengan apa? Takhalluq, berakhlak dengan asma-asma ilahi. Itu harus ada kefanaan dulu. Makanya Lailatul Qadar itu ya memang malam penuh di mata kita adalah malam penuh perwujudan kehambaan dengan benar bagi kita. Dan menegakkan sifat-sifat ketuhanannya Allah. Lailatul Qadar itu adalah situasi yang mesti ditempuh setiap saat. Nggak mesti bulan suci Ramadan. Cuman ini ada sebuah momentum, kita sampai diperintah berpuasa, membersihkan ini, mengendalikan nafsu, ini mas. Untuk apa? Liqa'a rabbih, kan gitu. Farhatun biliqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika bertemu Tuhan. Ya ini, matla'il fajr. Itu ya. Ini Anda dengan tafsir sufi ini lebih mudah dengan cara merasakan. Dengan dzauq. Nah, itu dzauq itu nuansanya bil kashfil ilahi, dengan ketersingkapan ilahiyah di dalam hatimu. Lailatul Qadar adalah perjalanan diri kita sebenarnya. Kita perjalanan mencari jati diri kita. Dan manusia itu gagal semua mencari jati dirinya. Manusia itu jangankan mencari Tuhan, mencari diri sendiri aja loh nggak bisa manusia itu. Kalau ada orang, saya mencari diriku dan saya sudah ketemu diriku, wah itu kesombongan iblis itu. Ya. Manusia tidak akan mengenal dirinya tanpa Tuhan, tanpa Allah. Harus bersama Allah. Mengenal diri kita bersama Allah melalui Al-Quran. Sama Allah, karena Al-Quran isinya adalah totalitas asma dan sifat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadr itu. Dan Qadr artinya kemuliaan. Sebagian ulama mengatakan kemuliaannya karena turunnya Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah semua malaikat-malaikat dan juga dipimpin atau pemimpin mereka Ruh atau Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk menyelesaikan semua perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan dia akan penuh dengan kesejahteraan malam itu. Sama yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan dari sisi amalan-amalan saleh. Apakah itu puasa, sholat, dan itu lebih baik daripada kita mengerjakannya selama 1000 bulan berturut-turut.
Dan juga beliau mengatakan bisa bermakna 1000 bulan lebih baik daripada malam selain Lailatul Qadar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan banyak perbuatan di malam itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Surat Al-Qadar termasuk surat Makkiyah. Artinya diturunkan pada fase Makkiyah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya inna, sesungguhnya kami. Nah, anzalnahu, kami turunkannya. Nah, di sini otomatis Al-Qur'an ya. Kami turunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah, untuk memperjelas apa itu Lailatul Qadar, maka Allah bertanya, itu untuk menegaskannya. Menegaskan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maka apakah kamu tahu ya? Apakah kamu tahu ya? Apa Lailatul Qadar itu? Jadi Al-Qur'an telah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang sampai hari ini terjadi debatable masalah Lailatul Qadar. Dari segi arti dari anzala ya, itu banyak pengertian adalah fi'il mudhari, akan. Ya, padahal Lailatul Qadar itu sudah ya. Anzalna, telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Karena ma adraka ma Lailatul Qadar, maka apakah kalian tahu? Kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Allah menjelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam yang mulia itu karena lebih baik, ya, khair, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini juga banyak yang dipahami atau yang disalahkan pemahamannya ya. Apa maksudnya ke sana itu? Sehingga orang berpikiran atau punya keyakinan bahwa kalau ibadah pada saat itu sama dengan ibadah selama 1000 bulan atau 80 lebih ya. Kalau dihitung tahun itu berapa tahun itu ya. 1000 dibagi 12 kira-kira 80 sekian ya. Jadi begitu. Orang nunggu-nunggu karena Lailatul Qadar. Anehnya, ini anehnya. Hanya prediksi, semuanya prediksi. Mungkin ya, tanggal 21. Ya, akhirnya kalau kita perhatikan ya, kalau di masjid-masjid tentu itu malam ganjil aja ramainya di masjid. Ibadahnya malam ganjil aja. Karena nanti turunnya pada malam ganjil. Ketika malam genap, kosong. Nggak ada itu. Nggak ada semangat. Karena nggak turun. Nah, ini kan akhirnya apa yang terjadi? Padahal Rasulullah menganjurkan setiap malam kita harus banyak zikir, banyak istighfar, ya, banyak berdoa. Karena bulan Ramadan adalah bulan diistimewakan. Diistimewakan sama Allah. Banyak hadisnya ya yang mengenai keistimewaan bulan Ramadan ini. Kenapa lebih baiknya? Nah, ini lebih baiknya kenapa? Allah menjelaskan tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, kenapa lebih baik? Karena pada malam itu turun malaikat, para malaikat ya, waruh. Nah, waruh ini pengertian di berbagai tafsir ini adalah pimpinan malaikat, yaitu Jibril. Jibril bersama para malaikat ya turun ke bumi dengan izin Allah. Kemudian ngapain gitu? Kan gitu bahasanya. Malaikat mau ngapain? Jadi di sini ada bahasa bahwa salamun. Jadi malaikat itu menyampaikan salam. Gitu ya. Itu pengertian satu ya. Pengertian bahwa kita mengucapkan salam kepada siapa? Tentunya ke orang yang beriman. Hingga matlaul fajar, hingga terbitnya al-fajar, tibanya fajar. Fajar itu subuh ya, hanya terima matahari.
Nah, itu kalau dari segi arti. Sekarang pemaknaannya apa ini? Jadi satu ya yang harus dicatat. Allah itu menurunkan Al-Qur'an 2 tahap. Nah, ini harus dipahami oleh kita ya. Jadi Quran itu diturunkan 2 tahap. Tahap pertama yaitu dari Lauh Mahfuz. Mahfuz itu turun ke langit bumi namanya ya. Bahasanya ke langit dunia. Turun sekaligus seluruhnya. Nah, itu tahap pertama. Nah, dari langit bumi itu turun kepada Rasulullah ya bertahap sesuai waktu dan kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum Allah ya. Makanya ada istilah fase Makkiyah, fase Madaniyah dan sebagaimana. Kemudian ketika turun bagaimana peristiwanya, dan ini harus dipahami bagaimana apa yang harus Rasulullah ketika menerima ayat ini ya. Ketika menerima ayat ini, kondisinya seperti apa, dan ini ada kaitannya dengan pelaksanaan Quran. Dan inilah yang disebut as-sunnah. As-sunnah itu sebenarnya bagaimana cara pelaksanaan menegakkan syariat Islam di muka bumi. Maka diberi contoh oleh mandataris Allah, oleh petugas Allah yang namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, cara inilah yang harus kita ikuti, gitu ya, bukan mengikuti yang lain. Ikuti. Karena Nabi Muhammad itu manusia ya. Manusia yang seperti yang kita umumnya. Hanya tentunya punya kelebihan yaitu Allah yang Maha Tahu ya. Tapi artinya kenapa Rasul itu diciptakan Allah dari bangsa manusia? Karena memang mau mengatur manusia. Kalau dalam Al-Qur'an ada ya, seandainya kalau malaikat, kata Allah, aku akan jadikan malaikat itu manusia. Kenapa tidak malaikat? Ya, yang bagaimana caranya? Dari yang kecil sampai yang besar, ya, mendetail gitu. Baik, kemudian berbagai kebutuhan manusia, berbagai sektor, ya. Misalnya ekonomi, ya, ada situ jual beli. Bagaimana caranya? Bagaimana cara hukum, aturan manusia ada di situ. Bagaimana cara apapun, ya, siasa, politik semuanya jelas dalam Al-Quran. Jadi pemahaman di dalam Lailatul Qadar itu ya, Quran turunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, pengertian 1000 bulan ini adalah ungkapan Allah bahwa 1000 bulan itu adalah ungkapan banyak gitu loh. Tidak terhingga gitu, alfi itu. Ada istilah begitu ya. Kan di kita juga ada katanya, apa misalnya apa ya? Angka-angka yang sebenarnya itu bukan angka sesungguhnya. Contohnya nih, bukan berbanding. Celaka 12 gitu. Kok 12 sih? Kenapa nggak celaka 13 gitu ya? Atau apa? Itu ungkapan aja. Itu menurut penafsiran ya. Penafsiran beberapa ulama. Jadi alfi itu menghitung tidak terhingga. Tapi ada yang coba-coba menafsirkan ya. Alfi syar itu adalah 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 80 tahun lebih. Nah, itu maksudnya adalah lebih baik daripada rata-rata usia manusia gitu. Paling tinggi sekian. Gitu. Jadi itu ungkapan saja ya. Jadi lebih baik lah. Ya. Lebih baik daripada seusia manusia gitu. Itu ungkapan-ungkapan ya. Maka rata-rata umat Muhammad tidak lebih daripada 100 ya. Rata-rata lah. Nabi Muhammad 63 kan. Mungkin ada ya sekitar 80 sekian lah gitu. Itu pemahaman mengenai al-fisyar. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Nazalul malaikat waruh fiha bi'idzni rabbihim. Jadi karena turun malaikat. Ya, jadi yang sebut anzala ya, tanazzalu itu turun dari atas ke bawah. Ya, artinya Quran dari Lauh Mahfuz itu tahap pertama ya, dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Nah, kemudian itu diturunkan oleh malaikat dan Jibril. Ruh itu Jibril ya, bukan ruh arwah bukan. Tapi itu yang dimaksud ruh itulah Jibril ya. Tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan itu pertama kali ya, atau surat pertama kali diturunkan. Maka disebut nuzulul Quran karena pertama kali ya. Kalau Quran turunnya bukan hanya tanggal 17 ya, setiap saat sesuai dengan kebutuhan
atau sesuatu kondisi ya, turun. Hanya pertama kali tanggal 17 Ramadan ya, sebelum hijrah. Jadi Nabi Muhammad dapat wahyu ini bukan sebelum hijrah, pada awal kenabian ya. Jadi berapa tahun ya? 10 tahun atau 11 tahun sebelum hijrah. Jadi udah turun itu ya. Nah, itu maksudnya ya. Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar hanya khusus ya. Khusus pada suatu malam Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz turun ke langit bumi ya. Nah, itu yang namanya Lailatul Qadar gitu. Lantas sekarang kenapa? Kenapa terjadi pemahaman manusia banyak nunggu-nunggu turunnya Al-Qur'an katanya. Tunggu gitu. Nanti apa? Kebayang ya, apa yang diturunkan? Ujung-ujungnya makan yang duniawi gitu. Hari semalam itu ada waktu untuk manusia, untuk jin dan malaikat. Waktu manusia adalah dari fajar sampai terbenam matahari. Itu untuk manusia. Waktu untuk manusia diperuntukkan. Tapi dari 3 sampai jam 00, sedikit ya jin sebenarnya waktunya. Sampai jam 00 itu bagian jin gitu. Makanya pada saat ini kita dianjurkan atau disuruh berdoa kepada Allah ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung pada malam apa gelap gulita. Karena itu maksudnya pada saat maghrib sampai jam 00. Tadi situ waktu jin berkuasa di situ. Dan ingat, kejahatan adanya pada saat itu. Nah, kita berdoa ya, berdoa kepada Allah. Nanti jam 00 sampai fajar itu bagian malaikat ya, turun ke bumi. Nah, itulah Rasulullah atau Allah menganjurkan kita untuk salat malam dan berdoa. Nah, itu ya, kalau kita paham itu ya. Jadi salamun hiyamat la'il fajar. Karena memang waktunya demikian ya. Itu mungkin ya yang perlu kita pahami, dan tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat jangan sampai salah memahami ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau kita hanya mereka malam Lailatul Qadar, saum mendapat berpahala, itu hadiah dari Allah untuk siapa? Untuk orang yang beriman, orang yang sudah melaksanakan saum selama 11 bulan ya. Syawal sampai Sya'ban. Nanti bulan Ramadan tinggal menimba hadiahnya. Jadi pahalanya dilipat gandakan, semua dilipat gandakan, semua apapun yang kecil-kecil itu gitu ya. Hadiah itu. Ya. Tapi bagaimana orang yang tidak saum? Nah, justru latihan, gitu. Latihan harus bisa gitu. Nanti bulan Syawal dia bisa saum gitu. Ya, hakikat ya. Inti dari hakikat saum gitu. Dia udah saum nggak gitu? Apa? Saum menahan diri. Kan intinya dalam beribadah kepada Allah dalam rangka mengendalikan diri. Ramadan ini dengan adanya tadarus, dengan adanya itikaf dan sebagainya, itu hakikatnya dalam rangka untuk memahami Al-Quran, untuk dijiwantahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi, keluarga maupun masyarakat. Ya,